والسلام على الرسول والأنبياء والمرسلين كلهم أجمعين. Bangun pagi, terima kasih atas semua yang kau kasih. Pagi-pagi wajah bini, oh terima kasih buat anak istri. Terima kasih buat matahari, burung-burung berkicau lagi di teras rumahku nikmati. Jangan lupa sambil ngopi. Hey! As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya wal mursalin kulluhum ajma'in. Lah lagi terima kasih atas hirup udaramu lagi. Pagi-pagi terima kasih, dikasih pagi buat terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di teras rumahku nikmati. Jangan lupa sambil ngopi. As-salatu ala nabi والسلام على الرسول والأنبياء والمرسلين كلهم أجمعين. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء والمرسلين كلهم أجمعين. Atas semua yang kau kasih. Pagi-pagi wajah bini, oh terima kasih buat anak istri. Terima kasih buat matahari, burung-burung berkicau lagi di teras rumahku nikmati. Jangan lupa sambil ngopi. Hey! As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya wal mursalin kulluhum ajma'in. Lah lagi terima kasih atas hirup udaramu lagi. Pagi-pagi terima kasih, dikasih pagi buat terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di teras rumahku nikmati. Jangan lupa sambil ngopi. As-salatu ala nabi والسلام على الرسول والأنبياء والمرسلين كلهم أجمعين. الصلاة
على النبي والسلام على الرسول والأنبياء والمرسلين كلهم أجمعين. Palestin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'unillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila hadrati masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina khususan Sultanil Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Al-Fatihah ila hadrati masyayikhina wa muallimina wa muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Jalil Muhammad Al-Arabi bin Tabani bin Al-Wahidi wa usulihim wa furu'ihim wa ayyid al-barakatihim wa anwarihim wa fadailihim sya'unillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawayna wa ma nawahu salafuna shalihun niyatan shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafaddala bima syaa ala man syaa min ibadihi bisawabi ala ta'at. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas ing dalem donya blaka lan akhirat blaka. Alhamdu utawi kabehane puji lillahi iku tetep keduwe Allah. Alladzi kang tafaddala kang paring anugrah sapa alladzi bima kelawan barang saa kang ngersakake sinten alladzi alaman ing atase wong saa kang ngersakake sinten alladzi ing man min ibadihi saking pira-pira kawulane alladzi bisawabi kelawan ganjaran ala taati ing atase nglakoni pira-pira taat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini yang perlu saya sampaikan adalah lafadz Ar-Rahman dan lafadz Ar-Rahim sudah menjadi maklum bagi kita semua bahwa arti lafadz Ar-Rahman itu lebih luas daripada arti lafadz Ar-Rahim. Kalau arti lafadz Ar-Rahman itu menguasai
rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya baik di dunia atau di akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim itu terbatas di dunia saja atau di akhirat saja. Sebagaimana biasa, para muallif, para musannif kitab memulai menulis atau mengarang kitab ini dengan bacaan basmalah. Karena mengikuti apa yang disampaikan, apa yang disabdakan oleh baginda Nabi, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan yang mulia yang tidak diawali dengan bismillah, maka perbuatan itu berakhir dengan kurang bernilai, kurang berkah, nilai keberkahannya kurang. Maka di sini mengawali menulis kitab ini dengan membaca bismillah. Dilanjutkan dengan alhamdulillah. Itu sudah barang tentu. Wassalatu wassalamu alal amiri ummatahu. Wassalatu utawi tambahi rahmat lan ta'zim wassalamu lan keselamatan. Alal amiri iku muga-muga tetep ing atase kang perintah ummatahu ing ummate al-amir. Jadi ummatahu ini mansub karena maf'ul bih dari fi'il al-amir. Al-amir itu isim fa'il yang beramal sebagaimana fi'il, maka tetap di sini maf'ul bihnya muncul. Alal amir, amir ummatahu ing ummate amir. Perintah bil qiraati kelawan maca alal amwati, bil qiraati kelawan maca Al-Qur'an alal amwati ing atase pira-pira wong kang mati. Wa ala alihi wa ashabihi lan ing atase keluargane Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi. Alladzina rupane wong akeh asnawa alaihim kang ngelem sapa Allah alaihim ing atase alladzina fi muhkamil kitab ing dalem Al-Qur'an kang muhkam, Al-Qur'an kang kukuh. Al-Qur'an kang kukuh. Jadi Al-Qur'an itu muhkamat secara keseluruhan dan juga mutasabihat secara keseluruhan. Dan sebagian ayatnya ada yang muhkam dan sebagian ayatnya ada yang mutasabih. Jadi kita mengartikan muhkamul kitab itu dilihat, ya kan? Dilihat dari yang dimaksud dari kata muhkam di sini. Kalau muhkamul kitab itu sudah barang tentu bahwa semua ayat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah muhkam. Tidak ada yang diragukan. Tidak ada yang lemah. Semuanya adalah kokoh. Nah, kalau ada ayat yang lain mengatakan sebagian ayat itu ada yang muhkamat dan sebagian yang lain itu ada yang mutasabihat, itu permasalahan lain. Itu tidak berbicara tentang Al-Quran, tapi berbicara tentang ayat yang ada di dalam Al-Quran. Maka di sini bukan muhkamul ayat, tapi muhkamul kitab. Ini yang perlu difahami. Kalau muhkamul kitab memang pada kenyataannya Al-Quran secara keseluruhan itu adalah muhkamat. Al-Quran secara keseluruhan itu adalah muhkamat. Ya kan? Kalau sebagian ayatnya ada yang mutasabihat dan sebagian ayat yang lain ada yang muhkamat, itu kan berbicara ayat. Bukan berbicara Al-Quran secara keseluruhan. Nah, ini kita tidak membicarakan masalah ini karena ini ada pembahasan tersendiri dalam kitab yang khusus yang kalau kita kaji di berbagai ya kan kajian baik itu pesantren atau perguruan tinggi itu ada studi Al-Quran atau ulumul Quran. Walam yu'tih lan ora paring sapa Allah min fai'il muslimin saking harta tinggalane, harta fae pira-pira wong Islam. Ora paring man ing wong la yastaghfiru.
kang ora njalukake sepura sapa man lahum maring al muslimin mimman saking wong ba'dahum kang tetep ing dalem sakwise al muslimin ila yaumil ma'ab tumeka maring dinane bali utawa dina kiamat. Kok iku ngucap sapa ingsun. Itu kalau dimaknani secara ketatabahasaan. Nahwu syarafnya mubtada khobarnya ditampakkan itu seperti itu. Fa'akulu mongko iku ngucap sapa ingsun. Mu'tamidan hale gandolan alaihi ing atase Allah taala maha luhur sapa Allah. Fi takhriri hadhir risalah. Ing dalem gawe tulisan utawa gawe konsep ikilah risalah. Al-musyammati kang den arani is'afil muslimina wal muslimat bijawazil qira'a wa wusuli sawabiha ilal amwat den arani is'afil muslimin is'afal muslimin ing aran kitab is'afal muslimin wal muslimat. Ini nama kitab yang menjelaskan tentang bijawazil qira'ati kelawan wenange maca Al-Qur'an wa wusuli sawabiha lan tumekane ganjarane al-qiraah ilal amwat maring pira-pira wong kang wis mati. Jadi kitab Is'aful Muslimina wal Muslimat yang kita kaji pada sore hari ini di bulan Ramadan ini yang di live oleh NU Gresik ya kan, NU apa Gres ya, NU Gres ya kan, serta teman-teman yang ada di NU Gres ya kan, mengadakan kegiatan ngaji Ramadan ya kan. Yang kali ini Al-Fakir menggunakan kitab Is'aful Muslimina wal Muslimat yang menjelaskan tentang diperbolehkannya membaca Al-Quran dan menyampaikan atau menghadiahkan pahala membaca Al-Quran itu kepada mereka yang sudah meninggal. Ini tepat sekali dikaji oleh membaca Yasin. Lah, ini sudah biasa dilakukan mempunyai dasar yang kita pahami, kita pegang, sehingga apa yang kita lakukan tidak diragukan lagi. Dan apabila ada orang-orang yang ingin melakukan bantahan terhadap apa yang kita lakukan, kita sudah mempunyai konsep takbir dalil yang bisa kita haturkan dan kita pertanggungjawabkan. Ini perlunya saya mengangkat kitab Is'aful Muslimina wal Muslimat karena sudah biasa ya kan. Apa yang ada di dalam kitab ini dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama. Inna qira'atal Qur'ani setuhune maca Al-Qur'an alal amwati ing atase pira-pira wong kang wis mati jaizatun iku wenang. Boleh membaca Al-Qur'an ditujukan kepada orang yang sudah mati itu diperbolehkan. Tidak hanya diperbolehkan, yasilu tumeka utawa bisa tumeka. Fi'il mudhari' dari madhi wasala yasilu sawabuha apa ganjarane qiraah lahum maring al amwat inda jumhuri fuqahail Islam mungguwe akeh-akeh pira-pira ahli fikih agama Islam. Islami mau ahli sunnah kang ahli sunnah.
Wa ing kanat senajan ana apa qiraah iku bi ujratin khabari kanat iku tetep kelawan ongkos. Zen untuk membaca Al-Quran dengan saya upai membaca Al-Quran khatam dengan saya upai katakan 1 juta. Nah ini saya menyuruh Kang Zen membaca Al-Quran dengan upah 1 juta dan bacaan Al-Quran itu nanti dihadiahkan kepada abah saya yang sudah meninggal. Itu juga tidak apa-apa. Wa in kanat bi ujratin. Itu maksudnya wa in kanat bi ujratin lan senajan ono apa qiraatul Quran bi ujratin iku kelawan ongkos ala tahqiq mungguhe wong kang ahli nyatakake masalah. Jadi ini enggak apa-apalah. Jadi apa yang sudah biasa dilakukan oleh keluarga kita kaum Nahdliyin itu enggak apa-apa dan ini menurut jumhurul ulama juga enggak apa-apa. Jumhurul ulama, jumhurul fuqaha juga enggak apa-apa. Kalau tuh ada yang mengatakan wa rubbama yaqulu qail lan terkadang ngendika sapa qailun wong kang ngucap innas salafa setuhune ulama salaf lam taf'al iku ora agawe sapa salaf ha ing qiraatul Quran alal amwat. Kalau toh ada sebagian yang mengatakan ulama-ulama tempo dulu tidak pernah melakukan ya kan membaca Al-Qur'an untuk para mayit atau para orang yang sudah meninggal dunia. Itu perlu kita jawab. Fanaqulu mongko ngucap sapa ingsun membaca Al-Quran yang dihadiahkan kepada orang yang mati. Imam Ahmad bin Hambal. Jadi membaca Al-Quran yang diihdakkan kepada orang-orang yang sudah meninggal itu sudah pernah dilakukan pada masanya Imam Ahmad bin Hambal. Wahuwa utawi Imam Ahmad iku minas salaf. Jadi Imam Ahmad juga termasuk minas salaf. Jadi hal-hal seperti ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang barusan saja, orang-orang tempo dulu juga sudah banyak yang melakukan amalia seperti ini. Wa fi nafkit tib fi fawaidil mukri al-kabir lan ikut tetap ing dalam kitab nafkit tib fi fawaidil mukri al-kabir
mongko nalikane lewat sapa sira ra'aita mongko ningali apa ora anane oleh ngelakoni ulama salaf laha maring qiraatil Quran la yalzam minhu almanul khas almudda'a la yalzam mongko ora tetep minhu saking adamu fi'lis salaf almanul khas apa larangan kang khusus almudda'a kang den akoni fa adamu fi'lihi mongko utawi ora anane oleh ngelakoni as-salaf laha maring qiraah alal amwat laisa iku ora ana apa adamul fi'lih bidalilin iku kelawan dalil. Kalau toh ada sebagian ulama salaf yang tidak melakukan bacaan atau membaca surat-surat
Wa man idda'a dzalika fa'alihi dalil. Maka orang-orang kalau mengaku-ngaku seperti itu, ulama kalau yang pertama dan yang kedua tadi rot, yaitu argumentasi penolakan kita. Yang kedua, kita berargumen dengan dalil. Yang ketiga, salisan kang kaping telu, qad sabata. Teman-teman wis tetep bil hadis sahih ing dalam hadis kang sahih. Fa'ile sabata, apa annal mayyita, apa setuhune mayit, yu'adzabu iku den siksa sapa mayit, bibukai ahlihi, kelawan nangisi keluargane mayit, alaihi ing atase mayit. Berarti orang yang masih hidup itu punya andil, ya kan, terhadap orang yang sudah mati. Jadi masih ada korelasi, masih ada hubungan erat. Lah kalau tidak ada hubungan erat, lah bagaimana? Wong nangisnya orang yang hidup itu juga punya efek terhadap orang yang sudah mati kok. Dan ini hadisnya sahih. Qad sabata bil hadis sahih. Innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Wa sabatalan wis tetep aidon kalimaneh. Apa takdzibul amwat, apa den siksane pira-pira wong kang mati fi kuburihim ing dalam pira-pira kuburane al amwat. Jadi kan sudah banyak itu dalam Sahihul Bukhari saja ya kan dijelaskan bahwa orang yang sudah mati itu disiksa karena ahli warisnya ya kan menangis melampaui batas. Menangis dengan melampaui batas. Itu Sahihul Bukhari saja ada itu. Kalau terlalu besar baca Sahihul Bukhari ada di Mukhtarul Ahadits. Ada juga di Jawahirul Bukhari juga ada. Nah, kemudian ya kan wasabata ayudon ta'dzibal amwat fi kuburihim. Adanya siksa kubur itu juga ada. Siksa kubur itu juga nyata adanya. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyah. An-naru utawi neraka yu'raduna iku den ketokake sapa Firaun lan tentarane 'alaiha ing atase an-nar huduwan ing dalam waktu esuk wa 'ashiyan lan ing dalam waktu sore. Wa ka hadisi wad'ihi lan kaya hadis oleh nyeleake Nabi alaihi salatu wassalam al-jaridataini ing jaridah loro ing papa kurma loro ala qabraini ing atase kuburan loro ala qabraini ing atase kuburan loro wa akhbara lan kondo-kondo sapa nabi annahu ing setuhune kelakuan yukhaffafu iku den ringanake anhuma saking arai jaridataini madamata yukhaffafu iku den ringanake sapa mayit utawa apa adzabul mayit anhuma saking arai jari anhuma saking qabraini madamata selagine langgeng apa jari data ini ratbata ini iku teles karone. Akhrajahu ngriwayatake ikilah hadis sapa asy-syaikhani sapa Bukhari Muslim wa ashabus sunan lan pira-pira wong kang anduweni kitab sunan, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud dan Sunan Imam Nasa'i, al-arba'ati kang papat wa Ibnu Huzaimah lan
Ibnu Khuzaimah wa akhrajalan ngriwayatake sapa al Imam Malik sapa Imam Malik fi Muwattaihi ing dalam kitab Muwattai Imam Malik wa Syaikhan lan Bukhari Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi anhu alaihi salatu wassalam annahu qala. Kita juga sering mendengarkan bahwa Nabi itu pernah memotong papa kurma. Apa papa kurma itu? Pelapa, Pak ya? Ya, pelapa kurma. Pelapa kurma itu dipotong oleh Nabi. Itu satu ketika Nabi jalan-jalan ke makom. Satu ketika Nabi jalan-jalan ke makom, ternyata Nabi mengetahui bahwa di antara makobir, di antara makbaroh yang ada, yang dikunjungi oleh Nabi itu, ada 2 makbaroh yang di dalam makbaroh itu jenazah atau mayit diazab. Akhirnya Nabi perintah kepada sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mengambil pelapa kurma. Dan oleh Nabi pelapa kurma itu disigar menjadi 2, yang satu diletakkan di makbaroh fihi mayyitun mu'adzab, yang satunya diletakkan di makbaroh fiha mayyitun mu'adzab. Jadi kan ada 2 makbaroh yang Nabi mengetahui 2 makbaroh itu mayitnya lagi disiksa. Lah, kemudian Nabi mengatakan wa akhbaro annahu yukhaffafu anhuma madama tarutbataini. Nabi mengatakan sesungguhnya karena 2 pelapa kurma yang sudah saya sigar menjadi 2 ini, ya kan, mungkin saja bisa meringankan siksa kubur orang yang ada di dalam 2 makbaroh yang saya maksud itu. Logika yang kita tarik, lah wong pohon kurma saja, pelapa kurma saja, daun kurma saja bisa menjadikan azab kubur itu diperingan. Apalagi ini qiraatul Quran. Loh, ini logika yang kita bangunkan seperti itu. Kita belajar usul fiqh ada kias dzani, ada kias aula, dan ada kias masyawi, ya kan? Dan masih banyak macam-macam kias. Lah ini kalau kita kiaskan, lah wong jari data ini saja, ya kan, bisa takhfiful azab, apalagi itu qiraatul Quran. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh banyak ruwat, yang hadisnya jelas otomatis mutawatir. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Idza mata nalikane mati sapa ibnu Adam, sapa anak Adam, in qata'a mongko dadi pegot amaluhu apa amale anak Adam illa min salasin, angin saking 3 perkara. Jadi ini in qata'a amaluhu. Ada juga yang mengartikan ini. Ada juga yang mengartikan yang putus itu amalnya. Yang putus itu amalnya, memang sudah mati. Mau nggak putus gimana, mati ya nggak bisa beramal, sudah mati kok. Tapi intifaknya tidak putus. Jadi bukan ingkitaul naf'i, tapi ingkitaul amal. Jadi ingqata'a amaluhu bukan ingqata'a naf'uhu. Nah, ini beda ini. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah, ya kan, mengartikan hadis ini ingqata'a amaluhu, ya ingqata'a amaluhu, bukan ingqata'a intifa'uhu, bukan. Intifa'uhu tetap jalan. Intifa'uhu tetap jalan. Lah kalau amaluhu sudah barang tentu sudah meninggal dunia, kok bisa beramal? Ya nggak mungkin lah. Lah ini shadaqatin jariyah. Jadi sekalipun gitu, di dalam hadis ini kalau anak Adam itu sudah meninggal dunia, ingqata'a amaluhu, segala amal perbuatannya putus kecuali 3 perkara: shadaqah jariyah, waladin sholihin yad'ulah, au ilmin yuntafa'u bih. Sudah maklum ini. Wa waradat lan wis teko ahaditsu apa pira-pira hadis kasiratun kang akeh. Ini ndak boleh dibaca ahadisun, enggak boleh. Ahaditsu karena isim ghairu munsharif. Kasiratun kang akeh bi khisalin kelawan pira-pira pekerti ghairi hadhihi salasa kang sakliyane khisal ghairi hadhihi salasa kang sakliyane ikilah 3 yalhaqu tetemu sawabuha apa ganjarane. Khisal al insanu
Yalhaqu sawabuha yalhaqu sawabuha yalhaqu tetemu sawabaha. Sawabaha. Iki sapa iki? Pak Zen ono sing harakati marfu ini ya. Mansub itu ya kan. Mansub. Yalhaqu sawabaha al-insan. Taqdimul maf'ul 'alal fa'il. Taqdimul maf'ul 'alal fa'il. Ya kan. Lah mosok kok ya kan. Ya, ini taqdimul maf'ul 'alal fa'il. Masa yang insan yang menemukan pahala itu insan, bukan pahala itu menemukan insan. Tapi insan itu menemukan pahala, kan gitu kan. Yalhaqu kang tetemu sawabaha ing ganjarane khisal al insanu sapa menungso. Asale kan yalhaqul insanu sawabaha ba'da mautihi ing dalam sakwise matine al insan. Jadi dalam keterangan yang lain atau dalam hadis yang lain atau dalam keterangan yang lain tidak hanya 3 perkara sebagaimana hadis yang sudah disebutkan tadi. Masih banyak perkara ya kan di sini selain 3 tersebut ya kan yang pahalanya sampai pada seseorang setelah orang itu meninggal dunia. Yalhaqu thawabaha al-insanu ba'da mautihi. Tatabbaha al-Hafidz As-Suyuti sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Suyuti, fa balaghat 11 khoslatan, yang mana amalia itu atau amal perbuatan yang pahalanya sampai kepada seseorang meskipun orang itu sudah meninggal dunia, itu ada 11 bentuk amal perbuatan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Suyuti dalam sebuah nadham, idza mata ibnu adam laisa yajri alaihi min fa'alin ghairu asrin. Lah idza mata nalikane mati sapa ibnu adam, sapa anak adam, laisa mongko ora ana. Dadi jawabe idza laisa mongko ora ana, yajri fi'il laisa muakhir, yajri iku lumaku alaihi ing atase ibnu adam min fa'alin saking pira-pira wong kang agawe utawa min fa'alin utawa af'alin ngene ya kene saking pira-pira penggawe dadi isime laisa laisa yajri alaihi, laisa iku ora ana. Idza mata ibnu adam nalikane mati sapa ibnu adam laisa mongko ora ana yajri iku lumaku alaihi ing atase ibnu adam apa min fi'alin apa saking pira-pira penggawe yajri ghairu asrin dadi fa'ile yajri. Nah, ghairu asrin itu marfu menjadi fa'ilnya yajri. Apa saliyane 10? Jadi ada 10 ulumun bathaha, satu ilmu yang tersebarkan. Nah, seperti ini saya ngaji, kemudian yang mendengarkan saya ikut memberikan makna dari apa yang saya kaji, atau saya ngaji yang mendengarkan atau tidak memberikan makna. Orang yang mendengarkan dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian dia mengamalkan dan dia memberitahukan itu kepada orang lain dan orang lain itu mengamalkan. Maka saya yang sudah mati yang pertama kali memberitahu tentang keterangan ini kepada mereka juga masih tetap mendapatkan pahala dari ilmu yang sudah saya sampaikan. Itu ulumun bathaha wa du'a'u najlin, lan dungane anak. Nah, doa anak tadi sudah waladin sholihin yad'ula wa gharsun nahli lan nandur kurma. Loh, nandur kurma. Jadi kita nandur kurma. Nguwahe kurma mau didol karo anak cucu kita. Didol ditabarukno kanggo keapian. Berarti dhewek sing nandur kurma masih wis mati sik tetep oleh jatah. Was shadaqat lan pira-pira sedekah tajri kang lumaku apa sedekah. Iki maksude wakaf utawa sedekah jariyah. Wirasatu mushafin. Kemudian mewakafkan mushaf ya kan. Waribatu suhrin lan bangun benteng. Loh, bangun pertahanan juga masih tetap mengalir. Wa khafrul bi'ri lan ngeduk sumur. Loh, kita membuat sumur dan sumur itu kita peruntukkan untuk kemaslahatan bersama.
juga pahala itu tetap mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Au ijra'u nahrin, utawa ngelakokake sungai, membuat irigasi yang manfaatnya untuk orang banyak. Meskipun kita yang membuat itu sudah meninggal dunia, kita masih tetap mendapat ya kan, bagian dari pahala itu. Meskipun kita urun pemikiran, karena man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Pemikiran pun itu juga ya kan turut serta. Man sanna sunnatan hasanah wa baitun lil gharib, lan oma kedue wong kang ngumbara. Kita membuat rumah, kita peruntukkan bagi orang-orang yang mengembara, yang tidak punya tujuan yang jelas. Kemudian kita tampung, itu juga berpahala. Jadi tidak hanya membuat pesantren sebenarnya, ya kan? Tidak hanya membuat pesantren. Kita kalau kaya buat rumah-rumah, dan rumah itu ya seperti losmen lah. Ya, kita peruntukkan kepada mereka yang bepergian, yang tidak punya tidak punya uang, ya kan? Maka kita tampung di sana. Terus banahu ya'wi ilaihi au banahu mahalli dzikrin au ta'limi Qur'anin karim. Atau kita membangun tempat-tempat untuk mengaji, tempat-tempat untuk zikir. Banahu mahallu au banahu mahalla dzikrin wa ta'lima Qur'anin karim. Ini semua ya amal perbuatan yang pahalanya tidak berhenti pada waktu itu. Amal pahalanya juga terus mengalir meskipun orang yang melakukan itu sudah meninggal dunia, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Suyuti, Al-Hafidh Al-Imam Suyuti. Wa akhraja lan ngriwayatake sapa Al-Imam Al-Bukhari fi sahihihi ing dalam kitab Sahih Imam Bukhari. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu alaihi salatu wassalam, an Rasulillah sallallahu alaihi salatu wassalam annahu qala inna ahaqqama akhadtum alaihi ajra kitabullah. Inna ahaqqama setuhune luwe berhak-berhake barang akhadtum kang ngalap sapa sira kabeh alaihi ing atase mah ajron ing ganjaran khabari inna kitabullah yaiku Al-Qur'an. Wa qaunul amwat utawi anane pira-pira wong kang mati yu'adzabuna iku padha den siksa sapa al-amwat fi kuburihim ing dalam pira-pira kuburane al-amwat wa yuta'allamuna lan den larakake sapa al-amwat min su'i a'mali akribaihim saking alane pira-pira penggawene pira-pira kerabate al-amwat al-ahya kang padha urip wa yantabiuna lan padha ngalap manfaat sapa al-amwat bima kelawan barang yunsi al-ahya ilaihim bima kelawan barang yuhdihi kang hadiyahi ing ma sapa al ahya'u pira-pira wong kang urip ilaihi maring al amwat syai'un la ya'ti alaihi al khasr minal ahadis, ya iku suwiji-wiji. Wa qaunul amwat yu'adzabuna fi kuburihim khabari wa qaun, ya kan, syai'un iku suwiji-wiji la ya'ti kang ora teko alaihi ing atase syai' al khasru apa ngringkes minal ahadis saking pira-pira hadis wal asar lan pira-pira dawuhe sahabat lan ulama anis salaf saking ulama salaf. Zakara ba'dhan min dzalik nutur ing setengah min dzalika saking mengkono-mengkono mazkur sapa Ibnu Katsir fi tafsiri suratir Rum ing dalam tafsir surat Ar-Rum inda qoulihi ta'ala mungguhe ing dalam dawuhe Allah taala fa innaka la tusmi'ul mauta. Jadi itu ada beberapa keterangan yang menunjukkan bahwa ya kan orang yang masih hidup itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah mati. Dan orang yang masih hidup itu juga bisa menjadikan orang yang sudah mati itu sedih, itu juga bisa. Karena apa? Orang yang sudah mati itu pada dasarnya bisa melihat, bisa merasakan apa yang dilakukan oleh keluarganya yang masih hidup. Jadi orang tua kita yang sudah meninggal itu juga menyaksikan. Pada sore ini kita mengaji di tempat ini juga melihat. Hanya saja kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka menyaksikan apa yang kita lakukan di dunia ini. Ini maksudnya. Jadi mereka menyaksikan. Mereka juga merasakan kalau kita berbuat perbuatan yang mungkar,
Orang tua kita yang ada di alam kubur itu juga merasakan kecewa dengan kita punya anak seperti kita yang tidak bisa memberikan kabar gembira kepada bapak-bapak kita yang sudah meninggal dunia. Dan itu jelas di dalam hadis itu ada seperti itu. Itu sudah jelas. Dan dikatakan ya kan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an ketika menafsiri ayat fa innaka la tusmi'ul mauta. Itu kita baca di dalam kitab tafsir itu ada keterangan-keterangan sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Robi'an utawi kang kaping papat. Robi'an kang kaping papat. Al-qiraatu utawi maca Al-Qur'an alal amwat ing atase pira-pira wong kang wis mati. Amrun iku perkara. Amrun iku Al-qiraatu alal amwati. Amaro iku perintah biha kelawan al-qiraah an-nabiyyu sapa nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhraja ngriwayatake sapa al-Imam Ahmad fi musnadih ing dalam kitab musnad Imam Ahmad wa Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban was-sahhahu lan nyoheake sapa Ibnu Hibban hu ing ikilah hadis anhu saking Nabi alaihi salatu wassalam annahu setuhune Nabi kala iku ngendika sapa Nabi rupane dawe Nabi matnul hadis ikra'u yasin ala mautakum. Sudah jelas maca sapa sira kabeh yasin ing surat yasin ala mautakum ing atase pira-pira wong kang mati sira kabeh. Bacalah yasin pada orang-orang yang sudah mati di antara kita. Kala ngendika sapa Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah fi kitabihi ing dalam kitab Imam Nawawi rupane kitab Al-Adzkar ngendika ma ing barang nasuhu kang utawi nasimma kala rupane lafat kala ngendika sapa al ulama minal muhadditsina wal fuqaha wa ghairihim ya juzu wenang wa yustahabu lan den sunnatake al amalu apa nglakoni fil fadhail ing dalam pira-pira perkara kang den utamaake. Lah ini maka diperbolehkan dan disunnahkan kita melakukan fadhailul a'mal. Wat targhib bil hadis dhaif. Ya kan? Meskipun kalau ada yang mengatakan itu hadis dhaif, selama itu fadhailul a'mal maka boleh kita melakukan dan bahkan disunnahkan. Ini menurut Imam Nawawi. Kalau toh ada amalia seumpama barang siapa yang membaca, ini contoh kok ada hadis ya kan, barang siapa yang membaca ya kan kulhu sebanyak 3 kali maka faqat qara al-Qur'ana maka sama dengan membaca Al-Qur'an secara keseluruhan. Umpama ono sing dhaif itu hadisnya. Lah masih dhaif ora apa-apa. Ora apa-apa. Dhaif hadise. Lha sapa kapan wis dhaif terus ora dilakoni ngono. Oh gak. Jarine Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adzkar meskipun itu didasarkan pada hadis yang dhaif dan itu termasuk fadhailul a'mal maka boleh dilakukan dan bahkan sunnah untuk dilakukan. Lalu itu Imam Nawawi. Lah kok ada ya kan orang yang tidak sekali berimam Nawawi ya kan. Oh ya kan. Tidak percaya dengan istilah seperti ini. Ini kan malam yakun maudhu'an selama itu tidak hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu' sudah barang tentu tidak boleh. Kalau hanya sekedar dhaif itu pun juga hadis, kan hanya faktor riwayat saja. Dhaif. Qultu fasukutul Imam Abi Dawud fi antad'ifi illam yakun sahihan indah. Ya kan. Kama qala Ibnu Habban fa huwa maqbul. Fasukutul Imam Ibnu Dawud mangko utawi sukut menenge Imam Ibnu Abi Dawud antad'ifi saking ngapesake ikilah hadis illam yakun lamun ora ana apa ikilah hadis sahihan indah. Kama qala Ibnu Hibban fahuwa mongko otawi sukutul Imam Abi Dawud makbul iku den trima. Ya kan? Layab ut kang ora ado antara jatil hasan li ghairihi. Iso-iso bukan dhaif tapi hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Lah, apalagi ya kan fadhailul a'mal maka enggak apa-apa. Fahuwa muhtajjun bi dan itu bisa dijadikan sebuah hujjah ala kulli hal. Wa alaihi lan ing atase iki ya kan sukutul Imam Abi Dawud fala yultafatu mongko ora den toleli ra'yin ahadun ba'dama amara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam biha kelawan qiraah kainan sahibuhu mangkana wa qala al-Imam Ahmad fil musnad aidan
haddatsana Abul Mughirah haddatsana Sufyan annal masyihah setuhune pira-pira guru kita kanu iku ana sapa masyihah yaquluna iku padha ngucap sapa al masyihah idza quri'at nalikane den waca yakni ngersakake sapa rawi Yasin apa surat Yasin ala mayyitin ing atase mayit ketika surat Yasin itu dibacakan di hadapan orang yang mati khuffifa mongko den ringanake anhu saking mayit biha kelawan Yasin maka azab bagi mayit itu diringankan. Loh. Maca Yasin ngarepe mayit, azabe diringakno khufifa anhu biha. Wa asnadahu sahibu Musnad al-Firdaus. Lan nyandarake ikilah hati sapa sahibu Musnadil Firdaus. Sapa wong kang anduweni kitab Musnad al-Firdaus. Qala Muhibbuddin At-Tabari, al-muradu utawi kang den karepake al-mayyitu iku mayit alladzi kang faraqathu kang misahu ing alladzi ruhuhu apa ruhe alladzi wa hamluhu utawi nanggungake ya kan al mayyit alal mukhtasar qaulun iku qaul bila dalilin kelawan tanpa dalil itu sudah jelas ini mayit itu yang dimaksud ya orang yang sudah berpisah dari jasadnya roh yang sudah berpisah dari jasadnya itu mayit ya kan kalau ada yang mengartikan mayit lain daripada yang itu tadi maka itu adalah perkataan yang tidak didasarkan pada sebuah dalil. Qaulun bila dalil. Akhraja al-Hafidz Abu Ya'la an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Yasin." Sapa man utawi sapane wong, qara'a iku lamun maca sapa man Yasin ing surat Yasin fi lailatin ing dalem suwengi. Sapa wonge sing maca surat Yasin pada malam hari asbaha mongko manjing esuk sapa man maufuran iku den sepura sapa lahuman maka paginya maufur waman utawi sapane wong qara'a iku lamun maca sapa man Hamim ing surat Hamim allati kang yudhkaru den sebut fiha ing dalam Hamim at-tuhan apa tuhan asbaha mongko manjing esuk sapa man maufuran iku den sepura sapa lahuman maufuran iku den sepura sapa lahuman jadi sama ini lil ahya walil amwat lil ahya walil amwat. Wa akhraja Ibnu Hibban karena waktu maka liqa kita lanjutkan pada besok insyaallah hari Jumat wal afa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu a'lam bissawab. Pagi-pagi wajah bini oh terima kasih buat anak istri terima kasih buat matahari burung-burung berkicau lagi di teras rumahku nikmati jangan lupa sambil ngopi hey! As-salatu ala nabi والسلام على الرسول والأنبياء والمرسلين كلهم أجمعين Salah lagi terima kasih atas hirup udaramu lagi Pagi-pagi terima kasih dikasih pagi buat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di teras rumahku nikmati jangan lupa sambil ngopi As-salatu ala nabi wassalam